Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. How are you today? I hope you always fine and in good condition. Today our lesson is Matematika. Prepare your Matematika book, pencil and eraser. Before we start our lesson, let's together doa before study. Raise your hands up. Doa before study. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oh Allah, give me knowledge and good understanding. Amin. Pernahkah kalian melihat ibu kalian membelah satu semangka? Jika satu semangka dibelah menjadi beberapa bagian, maka akan diperoleh potongan-potongan semangka tersebut. Nah, potongan itu merupakan bagian dari seluruh bagian semangka. Bagian semangka inilah yang disebut dengan pecahan. Jadi, pecahan merupakan bagian dari kesatuan atau keseluruhan. Pecahan dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B adalah bilangan cacah dan B tidak sama dengan 0, serta A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. Kegiatan selanjutnya kita belajar tentang membaca dan menulis pecahan. Benda di samping dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang diarsir ada satu bagian. Maka lambang bilangannya 1/2. Angka 1 disebut pembilang. Angka 2 disebut penyebut. Dibaca 1/2. 1/2 atau setengah. Pada gambar berikutnya, kalian bisa lihat benda di samping dibagi menjadi 6 bagian. Daerah yang diarsir ada 2. Lambang bilangannya 2/6. Angka 2 disebut pembilang. Angka 6 disebut penyebut. Jadi dibacanya 2/6. Materi kita selanjutnya yaitu bagaimana meletakkan bilangan cacah dan pecahan pada garis bilangan. Kamu tentu mengetahui apa itu garis bilangan. Pada garis bilangan terdapat bilangan yang jarak antar bilangan memiliki skala tertentu. Untuk membantu pemahaman kalian, simak penjelasan dari teacher berikut ini. Hal yang perlu kita ketahui adalah yang pertama, garis bilangan dapat digunakan untuk menentukan posisi suatu pecahan. Yang kedua, garis bilangan dapat digunakan untuk menentukan nilai dari pecahan senilai. Yang ketiga, pada garis bilangan, bilangan yang lebih besar terletak di sebelah kanan, bilangan yang lebih kecil terletak di sebelah kiri. Jadi, semakin ke kanan bilangan semakin besar. Menentukan pecahan 1/2 pada garis bilangan. Yang pertama tentu buatlah gambar atau gambarlah sebuah garis bilangan ya. Lalu buatlah angka 0 di paling kiri garis bilangan. Ini paling kiri garis bilangan ada angka 0. Kemudian buatlah angka 1 pada paling kanan garis bilangan. Ya, ini musuh buat angka 1. Lalu garis bilangan yang memuat 0 dan 1 dibagi menjadi dua bagian. 0 dan 1 dibagi menjadi dua bagian ya. Maka diperolehlah 1/2 ya, karena kita sudah membagi menjadi dua bagian, maka diperoleh 1/2. Nah, selanjutnya mari kita berlatih mengisi pecahan yang tepat pada garis bilangan berikut ya. Di sini ada 0, 1/5, 3/5, dan 1. Nah, titik-titiknya kita harus isi nih. Kalau di sini 1/5, tentu di sini menjadi ya 2/5. Sesuai dengan urutannya pada garis bilangan. Nah, kita isi lagi titik-titik ini. Kalau di sini 3/5, berarti di sini 4/5 ya, sesuai pada garis bilangannya. Oke, selanjutnya nomor 2.
Kalau di sini 1/3 ya, berarti di sini adalah 2/3 ya nak. Oke, 2/3. Oke, selanjutnya nomor 3. Kalau di sini 0, berarti di sini per 7 nih, lihat per 7. Oh, berarti di sini adalah 1/7. Oke, 1/7. Nah, di sini masih kosong nih. Kalau di sini 2/7, berarti di sini 3/7 ya. 3/7. Oke. Nah, kalau di sini 4/7, di sini 5/7, di sini masih titik-titik nih. Berarti boleh kita isi 6/7. Oke. Nah, kita sudah mengisi titik-titik pada garis bilangan dengan pecahan yang tepat. Kegiatan kita selanjutnya yaitu membandingkan bilangan cacah dan pecahan. Anak-anak masih ingat tanda yang digunakan untuk membandingkan dua buah bilangan? Yes, kalian hebat. Kita gunakan tanda yang artinya kurang dari atau lebih kecil dari. Ingat ya, tanda ini seperti huruf K yang bisa kita artikan kurang. Selanjutnya tanda ini. Nah, ini artinya lebih dari atau lebih besar dari. Kalau kita tambahkan garis di depan tanda ini seperti membentuk huruf B yang berarti besar atau banyak. Kalian juga bisa loh mengibaratkan tanda ini seperti mulut buaya yang terbuka. Mulut buaya ini akan menghadap atau seperti akan memakan bilangan yang memiliki nilai angka yang besar atau banyak. Tanda terakhir yaitu yang artinya sama dengan atau sama besar. Bandingkan kedua pecahan di bawah ini dengan tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. 1/3 lebih titik-titik dari 2/3. Perhatikan penyebutnya ya nak, angka penyebutnya sama. Jadi kita bandingkan kedua pecahan tersebut di satu garis bilangan saja. Anak-anak masih ingat bukan bagaimana cara yang harus kita lakukan untuk menempatkan kedua pecahan ini pada garis bilangan? Ya, kita buat dulu garis bilangannya. Satu buat titik di ujung paling kiri dan satu titik di ujung paling kanan. Paling kiri kita isi angka 0, paling kanan kita isi angka 1. Oke, karena penyebut dari soal ini adalah pertigaan, maka antara angka 0 dan angka 1 kita bagi menjadi 3 bagian sama besar. Selanjutnya kita beri tanda di tempat yang sudah kita bagi dengan rata. 0, 1/3, 2/3, di sini 1 atau 3/3. Oke, sekarang kita lihat soalnya kembali. 1/3 ada di mana? Ya betul, ini 1/3. Kemudian di sini 2/3. Pada garis bilangan, semakin ke kiri nilai pecahan semakin kecil. Semakin ke kanan nilai pecahan semakin besar. Kalau kita perhatikan, 1/3 ada di sebelah kiri dibanding 2/3. Artinya 1/3 bernilai lebih kecil daripada 2/3. Ini tandanya mulut buayanya menghadap ke bilangan yang lebih besar nilai angkanya. Soal berikutnya, 1/2 lebih titik-titik dari 2/3. Penyebutnya berbeda, tidak sama seperti dua soal yang sebelumnya. Yang ini penyebutnya 2, yang ini penyebutnya 3. Nah, kalau ada dua pecahan yang penyebutnya beda, kalian harus buat 2 buah garis bilangan. Caranya sama. Yang ini untuk garis bilangan 1/2, di sini untuk garis bilangan 2/3. Oke, kita selesaikan yang 1/2 dulu. Anak masih ingat kan caranya? Kemudian kita lanjut yang 2/3. Sudah selesai 2 buah garis bilangan untuk masing-masing pecahan ini. Sekarang kita beri tanda ya. 1/2, di sini 1/2. Kemudian di sini 2/3. 1/2 berada di sebelah kirinya 2/3 kan? Karena 1/2 ada di sebelah kiri, maka 1/2 lebih kecil dari 2/3. Untuk memudahkan membanding bilangan beberapa pecahan. Sekarang kita coba lihat ya kalau pakai tabel garis bilangan ini. Perhatikan. Bandingkan antara 1/3 dengan 3/4. 1/3 ada di sebelah kanan, ada di sebelah kiri. 3/4 ada di sebelah kanan. Maka 1/3 lebih kecil daripada 3/4. Bandingkan antara 1/2 dengan 4/8. 1/2 ada di mana? Di sini.
4/8 di sini. Nah, karena letaknya sejajar atau seletak, maka 1/2 sama dengan 4/8. Sekarang kalian akan mempelajari penjumlahan dan pengurangan pecahan. Secara umum, penjumlahan dua pecahan dapat dilakukan dengan menjumlahkan kedua pembilang per penyebutnya. Misalkan, kita memiliki dua pecahan. Pecahan A per C dan B per C. Dengan C bukan bilangan 0. Maka jumlah kedua pecahan itu adalah A plus C ditambah B per C sama dengan pembilang kita jumlahkan A plus B per C, di mana penyebutnya tetap sama. Untuk pengurangan pecahan dilakukan dengan cara yang sama, yaitu mengurangkan pembilang dengan pembilang yang lain per penyebutnya. Ayo kawan-kawan belajar bersama, membagi angka menjadi pecahan. Atas pembilang, bawah penyebut. Ingat-ingat, ingatlah. Sama-samakan, samakan dulu. Sama penyebut baru ditambahkan. Misalkan terdapat dua pecahan, 1/3 ditambah 1/3. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menjumlahkan kedua pembilang tersebut, yaitu 1 plus 1/3. Kita jumlahkan pembilangnya, 1 plus 1 sama dengan 2. Penyebutnya sama. Jadi hasil penjumlahan 1/3 ditambah 1/3 adalah 2/3. Contoh selanjutnya, kita kerjakan pengurangan pecahan. Ada pecahan 3/7 dikurangin 2/7. Sama dengan kita kurangkan pembilangnya, 3 dikurangi 2/7. Hasilnya adalah 1/7. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan penjumlahan dan pengurangan pecahan? Perhatikan gambar. Satu per 4 ditambah 1/4. Hasilnya adalah 2/4. Jadi 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 1 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Penjumlahan pecahan berpenyebut sama, tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Contoh lainnya, perhatikan gambar ini. 2/8 ditambah 3/8. Gambarnya kita jadikan satu ya. Hasilnya adalah 5/8. Jadi 2/8 ditambah 3/8 sama dengan 2 ditambah 3/8 sama dengan 5/8. Sekali lagi ya, penjumlahan pecahan berpenyebut sama, tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Contoh yang ketiga, perhatikan. 3/8 ditambah 5/8. Gambarnya kita jadikan satu. Hasilnya adalah 8/8 atau 1.
karena seluruh bagiannya menjadi utuh lagi. Jadi 3/8 ditambah 5/8 sama dengan 3/5/8 sama dengan 8/8 sama dengan 1. Jika sebuah pecahan memiliki angka yang sama antara pembilang dan penyebut, bilangan tersebut sama dengan 1. Soal ceritanya, ibu berbelanja buah anggur 1/4 kilogram di toko A. Lalu ibu membeli 2/4 kilogram buah apel di toko B. Berapa kilogram berat belanjaan ibu seluruhnya? Kita jawab 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 1 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Jadi berat belanjaan ibu seluruhnya ada 3/4 kilogram. 2/4 dikurangi 1/4. Hasilnya adalah 1/4. Jadi 2/4 dikurangi 1/4 sama dengan 2 kurangi 1/4 sama dengan 1/4. Pengurangan pecahan berpenyebut sama, tinggal mengurangkan pembilangnya saja. Contoh yang lain, 5/8 dikurangi 3/8 sama dengan 2/8. Jadi 5/8 dikurangi 3/8 sama dengan 5 dikurangi 3/8 sama dengan 2/8. Pengurangan pecahan berpenyebut sama, tinggal mengurangkan pembilangnya saja. Soal cerita pada pengurangan, contohnya yaitu ibu berbelanja gula 3/4 kilogram di warung. Lalu ibu menggunakannya untuk membuat kue 1/4 kilogram. Berapa kilogram sisa gula ibu sekarang? Dijawab 3/4 kurangi 1/4 sama dengan 3 kurangin 1/4 sama dengan 2/4. Jadi sisa gula ibu sekarang ada 2/4 kilogram. Contoh yang kedua, ibu menggoreng telur dadar berbentuk lingkaran, kemudian dibagi menjadi 8 potong sama besar. Ayah menyantapnya untuk makan sebanyak 2 potong. Ibu menyantapnya 1 potong. Berapa bagian sisa telur tersebut? Tuliskan kalimat matematikanya sebagai bentuk bilangan pecahan. Dijawab 8/8 kurangi 2/8 dikurangi 1/8 sama dengan 8 kurangi 2 kurangi 1/8 sama dengan 5/8. Jadi sisa telur dadar ibu ada 5/8 bagian. Okay students, we have finished for our lesson today. I hope you can enjoy the lesson. Before we end our lesson, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa after study. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.